Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala Muhammad wa ala ali. Bapak sekalian yang saya hormati, tidak ada kata lagi yang bisa dibahas karena pada beberapa simpul kendalanya adalah manusia tidak mau benar. Manusia tidak mau berada di dalam perintah dan larangan sains dan teknologi yang merujuk dari kitab suci agama. Manusia hanya mengeksploitasi sains untuk teknologi dan teknologi untuk keserakahan, kenikmatan dunia, bukan untuk kesejahteraan yang adil dan beradab bagi seluruh manusia di dunia. Dengan jumlah produksi yang ada ini, tidak mungkin kalau banyak yang serakah, tidak mungkin terbagi rata. Dengan jumlah penduduk, tentu caranya adalah membunuh sebagian yang lain demi sisanya mereka membuat rata, kelihatan demokrasi, kelihatan adil, tetapi ada yang serakah yang lebih besar. Jadi jumlahnya dimatikan banyak agar yang hidup itu terbagi kesehatan, tapi sedikit saja, dan yang kaya serakah itu tetaplah ada. Tapi mereka lupa bahwa kematian yang mereka lakukan kepada skema mereka yang mereka lakukan kepada orang-orang yang mati untuk menciptakan branding demokrasi dunia, seolah-olah mereka demokratis dengan cara-cara pembunuhan melalui berbagai strategi perang, strategi bencana alam, ya, penyakit dan kecelakaan darat, laut, udara, sehingga secara akumulasi mortalitas rata-rata kematian, angka kematian menjadi sangat tinggi. Dan rupanya mereka menemui satu cara lain juga untuk fertilitas, angka kelahirannya juga menurun drastis. Salah satunya adalah COVID-19. Dan sejak 2014 juga ada fenomena yang disampaikan di majalah Times bahwa ada signifikan pasangan suami istri yang tidak melakukan hubungan intim dan menurun angka fertilitas untuk menjaga keserakahan dan kesejahteraan yang didapat oleh beberapa orang miskin yang mereka gunakan cara-cara monetize media sosial dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira strategi dan taktis yang sangat tidak beradab, tidak berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bukannya mereka mengurai dengan cara beradab, tapi mereka membunuh banyak manusia. Yang paling sadis itu Palestina.
paling sadis. Covid kemarin juga sadis, dan masih juga mereka mau melahirkan banyak kematian. Dan kata teori matematik, kimia, fisika, aksi reaksi itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dibohong. Semua yang mati itu tidak mati, ruh mereka tidak mati. Maka gas akan muncul kembali reaksi kematian bagi mereka yang mematikan, tapi dengan cara masuk ke dalam kehendak hawa nafsu negara-negara yang punya anggaran untuk membeli alutsista dan segalanya untuk bisa dapat perang kembali. Dendam atas kematian mereka itu akan selalu terjadi aksi reaksi, tidak akan pernah terhindari. Nah, sehingga skema settingan awal untuk serakah, untuk menikmati dunia, ya tidak seperti yang mereka rencanakan, bubar. Nah, orang miskin sebagian atau sederhana memang dalam pikirannya merasa orang-orang kaya itu menikmati. Tidak juga. Ya, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, setahun. Tidak juga. Mereka juga tidak begitu menikmati, karena aksi reaksi dalam kehidupan kejahatan itu terus terjadi, akan selamanya terjadi. Tidak bisa. Anda coba lihat banyak orang kaya itu tidur, saudara, banyak meninggal. Anda coba lihat seluruh dunia, ya, mempertahankan dengan militer. Cara-cara mereka untuk menakut-nakuti, kekayaan mereka dilindungi dengan militer, dilindungi dengan pejabatan mereka, dilindungi dengan masyarakat, semua segala macam cara. Tidak bisa bahagia karena pergerakan perang itu tidak saja secara fisik, tetapi juga latent function setan secara gaib. Jadi orang yang mati itu dia menyerang kembali yang hidup pada pendekatan ruhnya. Dia jahatin ruh. Dan orang-orang kaya itu mempunyai ilmu gaib untuk melawannya juga sengsara. Anda coba cek di rumah sakit terkenal dunia, mereka banyak masuk rumah sakit. Kan diserang dengan segala macam serangan, sampai kita kenal yang istilah serangan jantung. Jadi keinginan untuk anak salah yang mau menemukan common enemy yang lain, seperti misal ke saya atau ke Dajjal, ke siapa gitu, hanya untuk menyatukan orang miskin dan orang kaya. Yang tadi saya bilang salah satunya adalah monetize, ya. Yang kedua, kematian yang adil dari orang kaya dan miskin. Yang mereka cari-cari ya orang-orang yang tidak berkemampuan gaib, atau orang-orang yang terlalu agama, terlalu benar. Maksudnya benar pada hukum negara, benar pada agama, benar pada kehidupan adat istiadat. Nah, itu mereka cari untuk korbankan. Ya, tapi ternyata mereka menemui malaikat. Diam-diam mereka pura-pura tidak mengakui itu. Mereka diam-diam mereka bertemu dengan pertolongan Tuhan dari malaikat-malaikat. Akhirnya mereka takut juga. Diam-diam mereka takut kepada orang-orang yang beragama. Akhirnya mereka cari-cari jalan, ya. Siapa yang lemah di antara misal narkoba, ya, orang-orang yang asusila, orang-orang yang koruptor, mereka cari-cari yang kayak gitu-gitu. Sebab-sebab mereka buat mati semuanya. Nafsa yang tiap hari 50 orang, narkoba 50 orang, ya, meninggal kecelakaan di jalan 50 orang tiap hari menurut laporan Kompolnas. Mereka cari-cari yang seperti itu, yang mengurangi, yang membuat mortalitas tingkat kematian begitu sangat tinggi setiap hari,
di seluruh dunia, sehingga keserakahan itu mereka ingin menikmati dunia. Dengan sadarnya mereka mengatakan, kami tahu kami neraka jahanam, tapi kami ingin menikmati dunia ini. Nah, suatu pernyataan yang sangat mengancam jiwa orang-orang yang lahir dengan ingin belajar beragama, ingin benar dalam negaranya, terancam karena itu target mereka. Sehingga sekarang orang takut benar, kena gak kena, benar habis gak benar, gak benar habis benar. Jadi karena yang benar juga ada pertolongan, yang benar juga ada pertolongan, yang benar ada pertolongan. Dan mereka yang gak benar itu mereka melihat ada pertolongan Tuhan, ada pertolongan malaikat. Itu gak bohong, nyata. Kenyataan itu tidak bohong. Jadi apa yang disampaikan dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu tidak hoax. Kan tidak terlihat, seperti kata Adam Smith, invisible hand, tangan Tuhan ya, yang mengintervensi, yang menolong, campur tangan Tuhan. Itu tidak bohong. Nah, mereka juga takut. Nah, ketakutan mereka itu mereka alihkan kepada mereka yang sudah mereka sesatkan, seperti narkoba, ya, nafsa, dan suka-suka bebas ya. Yang suka bebas-bebas itu yang sudah mereka stereotip, kena prank itu, kena pencitraan itu yang mereka targetkan mati gitu. Dan itu wilayah pribadi yang mereka masuk ke dalam roh-roh manusia-manusia itu. Ini saya sampaikan kepada kita semua agar kita orang tua Bapak Ibu sekalian di rumah, potensi sumber kesehatan sesuai individu, keluarga, kelompok, harus hati-hati jaga anak-anak agar jangan sampai masuk ke dalam perangkap pencitraan untuk mereka targetkan. Ya. Bilang benar gak benar, mereka juga targetkan benar gak benar. Mereka juga kejar yang benar gak benar. Pokoknya siapa aja yang kira-kira mereka ingin menciptakan target untuk mengurangi angka kehidupan yang banyak manusia, karena mereka menginginkan kehidupan nikmat di dunia. Selama banyak manusia, mereka tidak bisa menikmati. Mereka terus mengancam semua manusia. Nah, ini yang saya kira kalau zaman dulu itu penculikan ya, siapa yang banyak ngomong langsung dibilang klaim PKI atau apa komunis ya. Di dunia itu kapitalis membunuh dengan istilah komunis. Kalau kita urai komunis itu suci, sama dengan Islam. Jadi mereka bagaimana caranya mengurai semua itu sudah lama mereka urai, sudah sangat lama, hanya untuk kenikmatan dunia, harta, tahta, wanita, supaya jangan ada persaingan, supaya ada yang sedikit takut sama mereka. Seperti zaman feodalis, sama saja, sama saja, foto wae sampai maun. Itu aja. Hanya mereka dengan teori ilmu pengetahuan yang canggih, mereka pintar juga, kuliah juga pintar, S3, profesor juga, sehingga mereka mengurai dengan tidak seperti fenomena-fenomena jahiliyah dulu yang vis-a-vis yang kelihatan. Sudah sangat adaptif terhadap segala pengetahuan. Nah, ini tentu ancaman bagi predator yang berbahaya. Mereka ini yang hampir kita tidak bisa melihat mereka. Mereka masuk menjadikan anak salah, menjadikan semua mereka nunggangin. Mereka apa? Mereka hipnotiskan buat anak salah, buat terminologi batin yang terperangkap kita di dalam. Dan itu kita anggap benar betul tuh anak salah itu. Nah, itu kita di prank di dalam, kita masuk perangkap mereka. Ya, belum lagi benar nggak benar, kena nggak kena, itu perangkap banyak sekali perangkap mereka. Ibarat rumpun laut itu, nangkap ikan banyak, kita ibarat ikan. Banyak sekali jenis penangkapan kepada kita itu, cara-caranya. Rumpun lah, pakai landa lah, pakai gillnet, pakai macam-macam cara-cara mereka itu.
Yang penting ketangkap lah, dicitra. Pokoknya mereka insya Allah kejam sekali, mereka membuat kita hancur semua. Di atas segala-galanya jin iblis, ya, di atas segala-galanya. Nah itu maka saya tetap berani menyampaikan, karena saya selalu menyadarkan sehebat-hebat kalian membuat mati semua manusia. Di atas kalian itu ada jin iblis. Kalian yang habisin kita, kalian juga dihabisin jin iblis juga. Parahnya kalian itu bersama dia masuk neraka, di mana neraka itu dia mencuci otak kalian untuk tidak percaya sama neraka, agar kita hidup hanya nikmat dunia, hedon sama hedonisme saja. Disitulah kemenangan jin iblis, karena dia tidak terlihat mempengaruhi kehendak kita. Dia sudah memproduksi sekutu yang lihat kita semua, dia menyerupai manusia semua. Kita sudah banyak jadi setan manusia kan. Nah itu jadi wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu yang merupakan makro dan mikro realitas analisis body mind, itu mind body yang perlu kita mainkan, body kan atas surat Al-Asr itu. Kalau kita tidak mainkan, mind body kan, kita tidak jadikan itu sebagai sebuah rumusan berpikir kita dalam surat Al-Asr, itu kita betul-betul innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia banyak berada dalam kerugian. Alladziina aamanu, kecuali mereka yang beriman, ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kita banyak sekali kerugian. Ini sebentar lagi mau perang dunia ketiga juga, perang rudal nuklir. Sudah banyak sekali, puluhan ribu di setiap negara-negara. Kayak Jepang itu sudah, Amerika sudah masuk, Korea Selatan Amerika sudah masuk. Intinya sudah terlalu kelihatan sekali. Kayak di Israel itu mereka sudah masuk lama, kemudian pecahlah antara Hamas sama Israel. Kemudian kalau Amerika sudah masuk, tinggal Korea Utara sama Rusia saja. Kayak Hamas dimasuki Rusia sama Hamas sama Cina, udah terjadi perang. Buat ke Israel rudal kan punyanya luar, Hamas dan sebagainya. Blok timur, blok barat. Nah kalau Rusia lebih dulu dengan Hamas kan rudalnya dari Rusia, dari Cina, dari Korea Utara gitu. Nah ketika sudah buat, ya udah perang. Balasan dari Amerika, stok kasih ke Israel banyak juga, ya, Inggris juga kasih ke Israel banyak juga, sekutu ya. Meski Rusia itu juga sekutunya Inggris dan Amerika, Rusia. Jadi ya sudah, itu terjadi sampai terus sekarang ini. Nanti mana lagi Cina yang nggak disenangi, negara-negara Indonesia ini juga kelihatan nggak disenangi. Indonesia dan negara-negara Cina itu sama, Indonesia Cina sama, ya, komunis terbesar kedua ketiga. Dan pandailah mereka, ada kepentingan. Cina itu banyak di Amerika juga, bisnis ya, kepentingan. Bisa itu tarik tawar menawar, baik lagi. Yang penting ada keuntungan. Ada keuntungan ya baik lagi, ada keuntungan. Nggak ada keuntungan habis. Gitu. Kalian mau menangkan, kalian mau melawan sama kami, ya habis. Gitu. Kalau mau kuasa di Asia, nggak bisa, mereka sabotase. Gitu.
kira-kira. Makin pintar Cina lihat dunia punya fakta ekonomi dan pertahanan, makin terancam atas perang. Kalau Cina makin paham ya fakta keamanan, fakta ekonomi, orang Cina banyak di Amerika, dunia melaporkan semua senternya, maka ancaman perang terjadi itu besar sekali. Karena makin mengerti bagaimana kerakusan mereka. Kemudian komunis sudah dari Jerman buang ke Cina dan sudah menjadi darah daging. Ideologis berpikirnya yang tadinya bukan dari Cina, lama-lama teori pertentangan kelas teori konflik dalam Karl Marx itu akan terjadi karena sudah dibuang. Jin yang melahirkan ideologi komunis di Cina sudah internalisasi sudah tinggi. Islam di Cina sudah terkompromi menjadi komunisme, menjadi kayak Dian Aidit kan kuat agama Islamnya tadinya, menjadi kuat. Ya, Semaun kan kuat Islamnya tadinya, menjadi kuat, sama-sama arti suci, makna suci, makna Kristen dan Islam makin kuat, sehingga terjadilah hal-hal yang kayak Israel kan kuat dengan agama Yahudi, ya, Bani Israel, Palestina dengan Taurat, Islam Tauratnya, sehingga tidak disenangi. Ya, terjadilah adu domba itu. Cina juga sama, Rusia itu begitu juga tahu. Ya, meski dia sekutu dengan Inggris juga sama. Jadi ini sebenarnya jin ya, bukan manusia, jin. Jadi jin itu hidup di dalam kehendak kita. Dia mengidentifikasi sama dengan diri kita, tetapi dari dia tuh satu dengan kehendak kita. Apa yang dia benci, itu kita benci. Nah, maka Allah bilang, bendunglah dia dengan mereferensi Al-Quran, membaca Al-Quran, supaya apa yang dia definisi beda dengan definisimu. Di situ kamu tahu, ini cinta yang berbeda dengan saya. Jadi kalau kalian tidak mereferensi Al-Quran, kalian tidak akan menemukan perbedaan dengan dia. Dia menghendaki dalam diri kita kan tidak tahu dia. Kita kehendak seperti yang dia kehendaki. Nah, tapi dia manjakan kenikmatan dunia itu yang Tuhan berikan dia. Dia bunuh semua orang untuk tidak bisa sama dengan kita. Kita menikmati semua. Nah, kita dimanjakan dengan dia itu, dengan segala kemanjaan perasaan dunianya yang luar biasa, hedonnya, nikmatnya. Di situ yang membuat kita terus merasa satu, bersekutu dengan dia di dalam. Dan apa kehendak dia, kita ikut aja, senang, euforia aja dengan dia. Maka Allah bilang, kalian tuh bisa bahagia dunia, surga dunia. Kan saya kasih surga di dunia. Kalian jangan ikut dia. Dia itu hanya mensabotase kalian. Saya tidak menciptakan setan untuk membuat kalian teruji harta wanita. Enggak. Saya sudah bilang dia akan mengganggu kalian. Maka kalian harus kuat dengan berpegang teguhlah pada tali Allah. Pada tali itu tali dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Al-Quran terakhir sudah tali Allah. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, kita mesti lawan sama perang. Perang itu kan sebenarnya melawan hawa nafsu kita sendiri. Sedangkan perang fisik itu adalah konsekuensi logis dari pengkhianatan, aksi reaksi kejahatan. Aksi yang jahat akan melahirkan reaksi yang jahat. Dibalas reaksi lagi, akhirnya perang kan. Maka tidak mungkin kepada orang yang waras, kepada orang yang beriman, yang baik, tidak mungkin terjadi aksi reaksi kejahatan. Mesti dia akan senyum aksinya. Senyum dalam agama disebut sedekah. Dibalas lagi, senyum lagi. Dia bantu kekurangannya. Pada saat dia jadi, bantu lagi kekurangan di mananya. Jadi aksi baik, reaksi baik. Aksi jahat akan reaksi jahat. Pada orang yang lemah kita buat jahat, dia tidak bisa balas. Tapi yang mensimpati kepadanya, empati kepadanya,
yang fasa jadu pada seluruh manusia akan membalasnya di dunia, di alam barzah, yaumul hisab, dan neraka jahanam. Itu otomatis, itu ilmu pasti, eksakta, hukum pasti. Itu pasti terjadi. Ketika kita berbuat suatu aksi yang buruk, minimal kita merasa ketika dalam beberapa hari kita sudah merasa kita bodoh, kita tolol, kita memalukan diri sendiri. Kalau kita mengerti sainsnya, ingat lagi sainsnya, apalagi agama, kita sudah maki-maki diri sendiri. Aib sudah, kita ciptakan aib pada diri kita sendiri. Kita nge-seks senang, nikmat. Misalnya seks ya, bukan perang ya, bunuh ya. Terus kita keluar, nanti di jalan ada azan, ada ke gereja, ada ke wihara, kita sudah mulai merasa bersalah dengan sendiri kita. Nggak ada yang bully, nggak ada yang tahu, tapi kita sudah mulai, cahaya di dalam sudah mulai membunuh cahaya air, api, angin kan suci semua, fasa jadi semua bersujud kepada mereka semua. Mulai apa? Mulai bully, tapi bully bukan manusia normal, tapi zat di dalam roh kita, raga kita akan bully kepada kita. Dan karena ada kesadaran beruh dengan segala pengetahuan yang ada, kita merasa nazar malu zar, kita malu sendiri, akan malu sendiri. Maka Allah bilang dosa itu menganiaya diri sendiri. Gak perlu Anda, misal manusia sudah tidak ada, bunuh, mati semua, tinggal jumlah orang yang berdosa setiap hari, Anda tetap saja merasa berdosa setiap hari, tidak nyaman. Misal sisa 1 juta, sisa 2 juta yang pendosa, seluruh dunia sudah mati, sisa pendosa 2 juta. Senang nikmat dengan dunia, mobil, motor sekarap-karap ya. Pokoknya nikmat lah, naik pesawat, pokoknya nikmat, tidak ada yang mengganggu lagi. Setan-setan dirinya sendiri, sepakat kita setan-setan sendiri. Kalau kita sudah setan sendiri, tidak ada yang buat kita nikmat. Tapi tetap saja zat di dalam kita itu benar, fasa jadu, dia bersujud kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu jika tidak ada di dalam manusia, maka dia tidak mau bersujud. Apa yang terjadi? Dia malu aibnya, meski semua pendosa, tidak bisa apa-apa di dalam dirinya. Dia canggung, dia stres. Nanti diantara mereka yang manusia nanya, kita sudah nikmat semua, terus ada perasaan stres apanya ya? Ini semua orang, kalian jangan sampai ada yang benar di sini nih, ngaku ya, bunuh lagi. Oh si fulan itu ya, kelihatannya dia tuh sering sendiri, jangan-jangan dia beribadah. Bunuhlah si fulan. Terus masih ada lagi, wah jangan-jangan si Filin, bunuh si Filin. Lama-lama jumlahnya jadi 10 orang. Dari 2 juta, 3 juta, dari 8 miliar ini. Akhirnya lama-lama sisa sedikit 1 juta. Dari 1 juta mati semua, 1 juta yang tadi dari 2 juta. Loh kok masih kita malu ya? Masih kita kayak terasa aib sih. Wah jangan-jangan dia itu ya, bunuh lagi. Sampai nanti tinggal 1 orang atau 2 orang. 1 orang, jangan-jangan dia ini nih. Dia juga jangan-jangan akhirnya bunuh lagi. Sisalah 1 orang. 1 orang, saya sudah sendirian. Buat apa lagi ambil bunuh diri, sudah gak ada orang. Mau teman sama siapa? Orang gila aja hidup sendirian. Bunuh diri kan, mati. Mereka sudah pergi semua, saya ikut pergi juga. Kan tahu gaib, kan ngomongin alam ruh kan, tahu gaib juga. Bunuh diri, mati. Kosong deh dunia, bumi ini. Datang gajah, datang hewan, dah rame dah hewan gitu. Jika belum kiamat, hewan semua. Manusia sudah tidak ada lagi ya. Maka itu memang tidak ada prinsip kalau Anda tidak benar itu mesti akan membunuh semua. Aksi jahat akan reaksi jahat. Tapi kalau kalian benar, aksi baik akan reaksi baik. Benar itulah yang beranak pinak dan membahagiakan kehidupan dunia ini. Anda tidak bisa salah semua, hancur mati semua nanti. Saya kira itu, semoga ada manfaatnya bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.